Baik Sobat Bipos dan Mom and Dads di rumah nih, terima kasih terus menyaksikan Banjarmasin Post News Video. Oke, kita bakal lanjut nih ke Mas Sukma dengan pembahasan kita yang menarik. Nah, tadi kan sebelum jeda, kita bertanya nih mengenai bagaimana ciri-ciri seseorang yang sebenarnya dia harus segera mendapatkan self healing gitu, Pak. Iya, mungkin ini adalah self healing, artinya ada permasalahan psikologis, ada permasalahan mental yang ada pada dirinya ya. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita lihat ya ketika orang perlu self healing ya. Terutama mungkin dari dirinya sendiri, apakah memang ada merasa bermasalah dengan dirinya atau enggak gitu ya. Atau misalnya kaitan dengan emosi, emosi yang dulunya memang dia bisa menetralkan gitu ya emosinya, sekarang kok menjadi lebih mudah frustasi, lebih mudah marah-marah gitu kan. Kemudian pikiran suntuk gitu kan. Kemudian bisa jadi arahnya adalah stres gitu ya. Stres, mimpi buruk gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi itu bisa jadi perlu kita melakukan self healing ya. Apalagi kalau memang permasalahan-permasalahannya adalah permasalahan yang sesuai dengan tema kini adalah permasalahan masa lalu. Permasalahan masa lalu yang memang kita tidak sadari kadang-kadang itu ada. Padahal kalau memang itu masih ada, kita masih memikir karena masih tersimpan di memori, maka dampaknya bisa kemana-mana tadi gitu ya. Bisa ke keluarga, bisa ke pekerjaan, dan Kemana-mana. hal-hal yang lain. Padahal sebenarnya konsep healing tadi, ketika kita mempunyai permasalahan ya, ke healing itu sebenarnya tidak mesti kita seperti tadi ya, kita membicarakan Liburan. tentang liburan, kemudian jalan ke mana-mana gitu ya, ke luar negeri misalnya, atau keluar Kalimantan sendiri kalau kita di Banjarmasin. Itu bukan seperti itu sih sebenarnya konsep dari healingnya. Namun kalau memang kita misalnya jalan sama keluarga aja gitu ya, ke mall dan lain, itu kan sebenarnya eh, membuat pikiran kita menjadi fresh sendiri gitu ya. Kemudian ada support system, artinya support systemnya bisa teman gitu ya, bisa keluarga gitu ya, itu pun bisa. Atau ketika kita melakukan aktivitas yang memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita, itu merupakan healing tersendiri ya. Dan memang kita harus membedakan juga healing yang apakah healing itu bisa menyembuhkan apa enggak gitu ya. Artinya kan mungkin itu adalah refreshing sementara gitu ya terhadap diri kita. Namun ketika kita sudah membaik, kita bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Nah, kalau kita kembali berbicara tentang self healing adalah luka-luka batin, itu yang pasti kita yang tadi sudah kita diskusikan adalah terkait dengan bagaimana kita menerima diri sendiri gitu ya. Artinya kita berdamai dengan permasalahan tersebut, ada permasalahan, kemudian kita bisa memaafkan bahwa masalah itu ada gitu ya. Kemudian kita juga memaafkan diri, bisa jadi kan masa lalu makanya tadi kita memiliki banyak masa lalu yang mungkin kita rahasiakan atau terbuka, misalnya meninggalnya orang tua juga itu kan sebenarnya masa lalu. Apalagi kalau memang meninggalkan orang tua itu kita nggak bisa menghadiri gitu ya, menghadiri dari ketika ada pemakaman atau tidak ada di sana. Artinya kalau hal itu teringat kembali, kita menyalahkan diri sendiri, itu yang menurut saya keliru gitu ya. Kita perlu mengalihkan juga sebenarnya hal-hal yang memang ada di dalam diri kita. Kalau enggak, kita bisa untuk selalu memikirkan itu, selalu menyalahkan diri ya. Padahal kita harus berdamai juga dengan keadaan itu, harus memaafkan diri. Kan kita bisa melihat kondisi pada saat itu, bisa jadi kita ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggal gitu ya. Nah, kita harus bisa memaafkan diri sendiri gitu. Jadi Berdamai lah ya. ya berdamai ketika ada hal yang lalu gitu ya, ada masa lalu yang mungkin kita takuti gitu ya, agar memang emosi kita menjadi nggak kepikiran terus. Tapi kalau memang kita memaafkan, berdamai dengan diri sendiri bahwa memang pada saat itu kita ada kegiatan yang lain gitu ya, sehingga tidak bisa, sehingga perlu beberapa hari baru sampai ke sana gitu ya. Nah itu kan sebenarnya membuat kita bisa menjadi lebih nyaman ya.
Eh, karena memang tadi kita secara tidak sadar, kalau memang kita tidak memaafkan diri sendiri, ada melakukan ibaratnya kesalahan pada masa lalu gitu ya, dan itu selalu terulang-ulang gitu ya, akibatnya ya itu tadi akan berdampak gitu ya kepada aktivitas-aktivitas kita selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk healing sendiri? Apa ada jangkanya nih, misalkan seminggu, 2 minggu, atau setahun, atau sebulan? Ya, untuk healing itu memang perlu proses gitu ya. Mm, Misalnya salah satu healing yang kita lakukan adalah bisa jadi kita eh, self talk gitu ya. Artinya kita berbicara terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita ada pikiran irasional bahwa dulu itu adalah kesalahan saya gitu ya. Itu yang selalu yang ada di pikiran saya. Eh, Nah, itu yang bisa kita, pikiran-pikiran irasional itu yang kita bisa ubah gitu ya. Artinya hal-hal itu bahwa memang pada saat kondisi seperti itu saya memang ada dalam situasi yang memang tidak bisa gitu ya mm, menghadiri misalnya pemakaman orang tua. Jadi hal-hal seperti itu yang kita ubah gitu ya. Jadi kita tidak banyak menyalahkan terhadap diri sendiri. Kan memang kalau memang kita mengalami permasalahan dan itu selalu menumpuk kan mm, arahnya adalah bisa jadi adalah kegangguan psikologis gitu ya. mm. Memang awalnya adalah stres gitu ya. Stres pertama, oke. Nah, tapi kalau memang kita tidak bisa menanggulangin, kita tidak bisa mencari pemecahan masalah ya, ya akibatnya stres itu akan menumpuk gitu ya. Ada yang memang orang yang tahan terhadap stres, Mm, artinya dia memiliki mental yang lebih baik. Kan setiap individu itu berbeda-beda ya beda-beda. daya tahannya terhadap stres. Ada yang memang dia menganggap bahwa stres itu adalah menjadi permasalahan-permasalahan menjadi pengalamannya dan dia mampu memecahkan masalah itu. Tapi kalau memang dia tidak mampu ya bisa kondisinya masa lalunya yang bisa jadi misalnya waktu kecil dia Mm, selalu dibantu oleh orang lain. Jadi ketika dia mengalami suatu permasalahan, maka dia akan rentan terhadap stres. Nah, mm, jadi stres itu sebenarnya kita butuhkan gitu ya. Permasalahan gitu itu kita butuhkan gitu ya. Tetap kita pasti kita butuhkan sebagai manusia, tidak mungkin kita bisa lepas dari masalah. mm, Tinggal bagaimana kita belajar dari permasalahan itu kan, bisa jadi itu adalah suatu pengalaman bagi kita mm. sehingga di Biar situ kita kita bisa bisa menjadi lebih nge-upgrade diri ya. Mm, upgrade diri, kemudian membuat kita lebih matang. mm, Jadi ketika menghadapi permasalahan yang sama, nah itu kita bisa lebih mudah untuk melaluinya ya. Jadi memang apalagi kalau memang ada kegagalan-kegagalan gitu kan. mm, Nah, itu bisa jadi sebuah pembelajaran. Ya, kalau memang kita berpikiran negatif aja, nah itu bisa jadi adalah sebuah luka batin lagi gitu ya. mm, Untuk kita menganggap bahwa permasalahan itu negatif sehingga kita tidak mencari jalan keluar gitu untuk memecahkan masalah. Kadang-kadang kan dalam memecahkan masalah itu terutama dalam stres itu kan ada macam-macam gitu ya. Ada yang memang ketika dia stres maka dia tambah marah gitu ya. mm, Atau ada juga yang ketika dia stres dia bisa melarikan diri ya dari permasalahan tadi. Termasuk misalnya liburan tadi itu kan mm, melarikan diri tanpa sebenarnya menyelesaikan dari masalah itu. Atau malah ada juga orang yang memang berdiam diri gitu ya. Ketika dia stres maka dia berdiam diri. Nah, padahal yang sebenarnya adalah ketika stres itu bagaimana kita mencari pemecahan masalah gitu ya. Apa yang harus dilakukan kalau memang misalnya besok adalah atau 2 hari lagi misalnya adalah UAS misalnya bagi mm, mahasiswa, maka kita ya harus belajar, bukan malah kita melarikan diri tadi gitu ya, mm, healing tadi gitu ya. Misalnya ke mall nonton bioskop, nah itu kan tidak eh, sebenarnya tidak ke permasalahan yang utamanya, padahal permasalahan utamanya yang memang kita harus selesaikan dulu. Nah, boleh misalnya healing atau istilahnya tadi liburan atau mm, merefresh diri kalau memang kita masih ada waktu gitu ya untuk belajar misalnya dalam persiapan ujian tadi. Nah, itu kan ya dari kita sebenarnya yang harus
memperkirakan mana yang tepat gitu ya untuk kita, apakah memang kita perlu coping terlebih dahulu ya, emotional focus coping. Kalau emotional focus coping yang terkait dengan kita meredakan emosi dulu, atau memang problem focus coping. Kalau problem focus coping kan bagaimana kita untuk meringankan stres itu adalah dengan cara belajar, artinya menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu ya. Jadi memang ini adalah hal-hal yang penting menurut saya ya, terkait dengan bagaimana mental kita bisa sehat gitu istilahnya. Oke. Mungkin tadi kita udah banyak nih bahas soal si orang tua bagaimana. Nah, kapan sih kita nih merasa perlu bantuan orang lain buat healing tadi, Mas? Ya, tadi kan sebenarnya kalau memang self healing tadi bagaimana kita menyembuhkan terhadap diri Luka sendiri batin, ya, luka batin diri sendiri. Artinya kita nih sebenarnya ada berbagai masalah gitu ya, ada berbagai macam gitu ya sebenarnya untuk menghilangkan luka batin tadi. Tadi kan kita bisa curhat gitu ya, artinya apa masalah-masalah kita bisa lakukan. Atau kalau memang kita misalnya agak kesulitan untuk berbicara dengan orang lain, karena memang saya orangnya adalah introvert, misalnya seperti orang introvert kan tidak suka untuk bercerita kepada orang lain. Nah, itu bisa dengan cara menulis, misalnya dalam menulis diary ya. Ini sebenarnya masih bisa ya, masih bisa kita untuk lebih menenangkan diri gitu ya. Jadi kan kita menulis permasalahan-permasalahan kita, masalahnya apa, walaupun kita sebenarnya cuma menulis di kertas itu, tapi itu sangat efektif gitu ya. Atau misalnya kalau memang kita tidak bisa tadi untuk menulis karena memang capek gitu ya menulis ya, hal-hal yang lain kan bisa kita lakukan, misalnya tadi dengan kita menjalankan hobi kita gitu ya. Dari kita kan ada punya banyak panca indera nih sebenarnya gitu ya. Dari mata misalnya bisa nonton gitu ya, nonton bioskop, nonton drakor misalnya kalau memang ada permasalahan-permasalahan. Dari telinga misalnya kita bisa mendengarkan musik misalnya, atau hal-hal yang lain yang bisa lebih menyenangkan. Misalnya kalau mendengarkan kan selain dari melihat, mendengarkan video-video di YouTube aja yang lucu-lucu itu sebenarnya bisa menyenangkan atau dari diri kita. Atau misalnya dari penciuman gitu ya, artinya menghirup aroma-aroma terapi, kemudian dari lidah gitu ya, dari lidah kan pengecapan gitu ya, makan, minum, nah itu kan menyenangkan diri sendiri, itu sebenarnya bisa sebagai suatu kegiatan gitu ya, yang membuat kita bisa ketika ada masalah itu bisa lebih reda dulu. Itu lebih Gitu. ke jadi refreshing diri gitu ya. Refreshingnya diri gitu kan. Nah, Jadi memang selain kita merefreshkan diri, baru setelah itu kita bisa melakukan hal-hal yang lain gitu ya, yang tentunya untuk memecahkan masalah tadi. baru tuh dipikirin pas udah reda emosinya mungkin ya. Terus juga yang berkecamuk di kepala juga udah mendingan, baru kita mikirin nih gimana solusinya gitu ya Pak maksudnya. Ya, betul. Oke, mungkin ada tips and trick nih Pak mengenai bagaimana melakukan self healing untuk mereka yang menderita luka batin. Ya, tentunya yang tadi selain kita menerima terhadap luka batin atau permasalahan dari diri kita sebelumnya, kita juga memaafkan ya. Kadang-kadang kita juga ada yang dinamakan dengan self compassion gitu ya, artinya itu adalah ulas asih. Ulas asih itu sebenarnya mengasihi diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak bisa misalnya kita kan kadang-kadang kepada orang baik gitu ya, kepada orang baik kita bersikap baik, namun kepada diri sendiri kadang-kadang kita keras kepala gitu ya. Ada sifat-sifat seperti itu. Kadang-kadang kita juga tidak baik terhadap diri sendiri, padahal kita juga bisa berapresiasi terhadap diri kita gitu ya, ketika kita misalnya memaafkan tadi. Artinya kan kita menjadi lebih nyaman gitu ya, kita bisa berbicara terhadap diri sendiri
bahwa permasalahan itu sudah usai, gitu ya. Janganlah dipikirkan lagi. Ya. Jadi ada semacam kita mengapresiasi, kita mengasihi diri sendiri. Dengan mengasihi diri sendiri, artinya kita memaafkan diri kita berdamai terhadap diri kita, dan tidak hanya kepada orang lain juga yang memang kita harus memaafkan, kita terhadap diri kita juga memaafkan. Kita ada punya banyak kesalahan tadi. Bisa jadi kan luka batin itu akibat dari kesalahan kita di masa lampau. Ya. Bisa jadi luka batin itu adalah kegagalan-kegagalan kita yang ketika dipikirkan terus, kenapa kita selalu gagal gitu kan, tapi kita bisa memaafkan gitu ya. Artinya kan memang itulah jalannya gitu ya. Jadi kita berdamai itu dengan cara, ya itulah jalannya kita ya. Ketika ada melakukan suatu kesalahan, ada kegagalan, ya kita harus menerima hal itu. Jangan sampai memang itu berlanjut gitu ya. Kegagalan itu membuat kita menjadi tidak bersemangat lagi dalam hidup gitu ya. Nah, ini sih salah satunya adalah seperti itu ya. Jadi kita juga bisa mengasihi diri sendiri ya. Jangan sampai kita kejam gitu ya terhadap diri kita. Oke. Mungkin udah lumayan ini ya, kita udah lumayan panas nih pembahasan kita mengenai self healing. Oke, Sobat Pipos, kembali lagi diingatkan buat kalian yang mau bertanya-tanya tentang topik kita kali ini, mumpung masih ada Mas Sukma nih, kalian mau tanya-tanya bisa taruh komentar kalian di 3 platform kita. Ada Facebook Pipos Online, Instagram Banjarmasin Post, dan juga YouTube kita Banjarmasin Post News Video. Oke, jangan kemana-mana, sekali lagi, habis ini kita bakal jawabin pertanyaan dari kalian. Oke, tetap stay tune di Banjarmasin Post News Video.